Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas peringatan yang Kau berikan kepada kami, supaya kami waspada. Camkanlah ini, bahwa kedatangan-Mu tak pernah kami ketahui kapan. Bantu kami ya Bapa untuk berjaga-jaga terus dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita diingatkan sekali lagi oleh Paulus dan Yesus sendiri. Paulus mengingatkan kita supaya janganlah kita menyerahkan tubuh kita kepada dosa. Janganlah kita berdosa. Karena dosa akan mengakibatkan maut, akan mengakibatkan bencana. Dan Yesus hari ini mengajak kita untuk sadar bahwa kita harus berjaga-jaga. Kapan Tuhan datang kita tidak tahu. Jadi menurut saya hidup itu adalah suatu pilihan. Life is a choice. Pilihan untuk melakukan yang baik atau pilihan untuk melakukan yang jahat. Pilihan melakukan yang baik, dan itu bisa kita pahami ketika kita ingat kembali akan apa? Hati nurani. Tuhan memberikan kepada kita ketika kita dilahirkan hati nurani. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Itu cara terbaik. Kepekaan untuk mendengarkan suara hati adalah salah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Orang boleh memilih apa saja. Memilih yang baik atau memilih yang jahat. Ketika memilih yang baik, mungkin sekarang ini terasa yang baik itu tidak menyenangkan, menyakiti. Ya. Tapi buahnya akan sungguh berkelanjutan dalam hidup kita. Tapi ketika kita melakukan yang jahat, mungkin sekarang ini kita senang, kita suka membahagiakan sementara. Tapi akibatnya jangka panjang jelek. Jadi menurut saya adalah mari kita PK dan PK terhadap suara hati kita. Yang merupakan juga adalah suara Tuhan. Jadi kalau hari ini Paulus mengajak kita kepada umat di Roma supaya tidak jatuh dalam dosa. Tidak membiarkan tubuh kita jatuh dalam dosa. Dan yang kedua, dalam Injil hari ini kita diajak untuk berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Tidak pernah tahu. Itu urusan Tuhan. Tetapi kehidupan kita sendiri, kita tidak pernah tahu juga kapan Tuhan memanggil saya. Kapan Tuhan mengajak saya untuk kembali ke Dia. Maka dibutuhkan kesiapan. Kesiapan itu juga artinya selalu berbuat baik. Ya, buah-buah roh. Cinta kasih, damai, persatuan, mengampuni, memaafkan, menerima satu sama lain. Jadi buah-buah roh itu adalah buah-buah kebaikan itu. Yang harus menjadi latihan kita. Karena itu bukan yang gampang ketika kita melakukan yang baik. Karena di dalam hati kita juga ada unsur dorongan untuk melakukan yang jahat. Jadi bukan hanya bahwa kita dalam diri kita ada dorongan untuk berbuat baik. Dalam diri kita juga ada dorongan untuk tidak berbuat baik. Jadi para saudara, mari kita mohon rahmat supaya perbuatan hidup kita menjadi perbuatan yang penuh cinta kasih. Perbuatan yang penuh kasih. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Dan itulah anugerah yang Tuhan berikan. Yang tak dapat diambil oleh siapapun. Mulai sekarang. Dan itu bentuk latihan. Nanti kalau orang mengatakan, nanti aja ketika mau mati. Kita tidak siap. Kita tidak terbiasa untuk melakukan yang baik. Maka buah-buahnya adalah akibat-akibatnya. Bukan hanya pada diri kita, tapi pada orang lain. Pada anak-anak, ya, pada siapapun. Bagaimana seorang anak sekarang misalnya keras kepala, bertengkar, KDRT. Itu adalah buah dari pilihan hidup mereka sendiri. Ya, pilihan hidup mereka sendiri. Dan itulah, semoga kita dengan berdoa, dengan berlatih, lama-lama kita juga tahu dan sadar harus berbuat baik. Karena buah
kebaikan adalah cinta kasih. Cinta kasih adalah segala yang berguna bagi kita. Tetapi berbuat dosa adalah maut. Ya, maut tidak hanya sekarang kita alami, tapi nanti kita alami. Semoga Anda dan saya semakin mendengarkan dan peka akan suara hati yang ada dalam diri kita sendiri. Dan itulah pilihan hidup. Life is choice. Tuhan memberkati Anda semua untuk memilih yang baik. Bapa, Putra,